Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Desa Sukawedi kembali Waalaikumsalam. bersama Mas Ruli dan saya, Mr. Popo, di sebuah segmen spesial karena kita masuk nih ke sebuah segmen baru yang ada di Do You See What I See. Karena kedepannya kita akan membawakan beberapa hal-hal yang seperti ini nih. Apa segmennya namanya, Mas Ruli? Namanya China Modern Story. China Modern Mystery Story Oh Series. iya, ada misterinya. China Modern Mystery Story Series. Yes. Ya, panjang ya. Agak panjang ya. Cuman intinya kita akan membawakan beberapa cerita, review film, ada beberapa urban legend yang mungkin ya banyak lah nanti ya. Tunggu ada berapa episode lah pokoknya di. Nah, itu dia. Dan yang akan kita bawakan adalah cerita dari negara tirai bambu. Yoi, dan kali ini di episode kali ini di segmen perdana kita kali ini kita bakal ngebahas film. Nah, yang mana filmnya ini menjadi salah satu film terlaris di negeri tirai bambu sana, di Cina sana ya. Dan ada di Netflix. Jadi warga Sukawedi semua gampang setelah nanti nonton ini bisa langsung ke Netflix. Iya. Gampang. Kenapa sih bahas film ini? Karena menurut kita juga ya sebenarnya bukan nanti kita akan spoiler pastinya, cuman nggak apa-apa spoiler. Pasti ini ceritanya akan spoiler banget. Dan kenapa cerita ini menarik buat kami? Karena tadi ya ini hitungannya sih paling laku, terus penuh dengan misteri, meskipun nggak melulu demit gitu ya. Dan kita udah menyiapkan ini karena memang nanti beberapa episode ke depan juga kita akan membahas cerita-cerita misteri lah intinya. Yang kita sangat tertarik banget sama cerita-cerita dari luar negeri. Kenapa? Kadang-kadang ya kita juga bosan ya Mas ya dengerin cerita kuntilanak, pocong, pesugihan. Kayaknya ribuan episode. 99% Indonesia semua kayaknya. Hanya ada beberapa cerita dari luar negeri. Kita pernah dapat cerita dari siapa Mbak? Australia pernah, di Amerika juga ada. Amerika ada, Jepang ada, di Cina ada. Cina ada. Dan itu epic ceritanya. Dan epic banget. Dan ya, kita sebenarnya rindu sama warga Desa Sukawedi, terutama yang ada di luar negeri. Ayo dong, kirimin cerita-cerita horor. Nah, iyalah. Pengen tahu hal-hal yang unik, yang aneh di sana apa gitu ya. Karena ya ini ya, kita seringkali kalau liatin kolom komen tuh kan ada nyimak selalu dari Uni Emirat Arab. Nyimak selalu. Itu kan sering ya gitu ya Mas ya. Iya. Sambil nyuci gitu ya. Sambil nyuci, sambil kerja, sambil apa. Nanti ada banyak banget teman-teman warga Desa Sukawedi yang ternyata tidak berdomisili di Indonesia. Makanya kalau teman-teman di sana kan pasti di semua negara ya. Nggak hanya negara Asia itu punya cerita-cerita entah urban legend atau cerita horor. Nah kita senang banget kalau teman-teman bisa ikutan kirimin nih cerita, barangkali bisa ya jadi wawasan buat orang Indonesia ya. Karena sekali-sekali pengen dengerin setan ini kan, payung kayak yang ada di Doraemon. Iya, komik Jepang. Ikonik banget itu kalau di Jepang. Ya udah kita langsung aja nih Mas, kita ngebahas film judulnya Lost in the Stars yang sebenarnya ini rilis di China tuh 2023 kemarin. Dan sebelumnya juga udah tayang di salah satu festival film di tahun 2022 di bulan Desember. Film ini menceritakan tentang, saya agak jadi ingat film Gone Girl. Jadi istri yang hilang ya. Yang hilang, dan kemarin saya nonton sama Mas Colek. Gimana, kita langsung bahas aja filmnya? Ya boleh dong. Oke. Jadi dimulai dari scene-nya itu ada seorang laki-laki bernama Hefei. Ini mohon maaf ya, kalau misalkan ejaan Cinanya salah bisa ditulis di kolom komentar. Yang dibacanya yang benar seperti ini gitu ya kan. Karena saya buta banget dengan penyebutan atau huruf-huruf di Cina gitu ya. Nah,
Hefe ini tiba-tiba dia merasa frustasi dan kemudian lari ke kantor polisi dan laporan bahwa istrinya tuh hilang di hari ulang tahun pertama pernikahan mereka. Oke. Istrinya itu namanya Limuzi. Dia lapor ke polisi, terus kemudian di polisinya tuh nggak ditangkepin Mas, karena mungkin entah ya mungkin bisa di komen juga apakah di sana tuh sudah hal yang umum gitu ya, seorang suami istri terus berantem ke polisi ngakunya hilang padahal sih pulang ke rumah orang tuanya. Jadi dianggapnya itu mah paling kalian ribut istrinya pulang ke rumah orang tuanya kali diumpetin gitu sama orang tuanya gitu. Iya, di sana gitu gambarannya tuh kayak polisi tuh kayak udah bosan dengerin laporan-laporan seperti itu. Sampai akhirnya dia nyari bantuan ke sana kemari, akhirnya dapatlah salah satu polisi yang mau ngebantuin dia. Iya. Dapat, terus kemudian ceritanya si suami istri ini lagi berlibur Mas, berlibur ke sebuah pulau di tempat. Sebuah pulau di Asia Tenggara katanya. Iya, kalau ngelihat hurufnya sih di Thailand ya. Cuma beberapa artikel yang saya baca tempat ini nih sebenarnya fiksi, nggak ada gitu. Negaranya sih di Thailand. Nah terus kemudian dia pulang, terus malamnya masih mikirin istrinya, biasalah minum-minum gitu ya. Terus tidur, paginya bangun. Paginya bangun, di sebelahnya itu udah ada perempuan Mas. Istrinya? Loh, nah itu dia. Loh ini siapa? Terus dia bangun kan otomatis langsung bangkit dari tempat tidur. Kamu siapa? Terus kata si perempuan itu, saya istri kamu gitu. Gak mungkin lah, beda lah mukanya beda gitu ya. Enggak, saya istri kamu katanya gitu. Terus dia tunjukin handphonenya, wallpapernya tuh wallpaper mereka berdua gitu. Oh si istri yang satu lagi nih? Iya yang mengaku istri ya, yang mengaku istri ini. Gak mungkin lah, coba aja cek HP kamu katanya gitu. Terus dicek foto-fotonya, foto-foto yang selama ini liburan tuh foto-foto dia Mas, foto-foto sama orang yang mengaku istrinya ini gitu. Tiba-tiba di HP-nya udah terpasang foto dan video gitu ya? Betul. Yang dia merasa ini bukan istrinya nih gitu? Bukan. Nah terus kemudian akhirnya dia ngubungin lah polisi yang mau ngebantuin. Nah terus akhirnya dipanggil, ditelepon, udah suruh datang ke hotelnya. Dia tuh nginep di hotel yang sangat mewah di negara itu Mas. Terus kemudian datang, ditanyain. Nah yang anehnya si perempuan yang mengaku istrinya tuh semuanya dia tuh punya dokumen-dokumen resminya gitu. Kayak KTP-nya ada, surat nikahnya ada dan semuanya tuh foto dia gitu. Dicek secara online pun bener kalau istrinya dia tuh valid gitu. Kok bisa gini? Enggak, saya nggak percaya. Nah, akhirnya dia nyari bantuan ke tempat lain tuh. Mencari tahu. Dia butuh seorang, ibaratnya detektif lah. Nah, untuk membuktikan bahwa ini istrinya atau untuk bukan. Membuktikan, untuk menyelidiki gitu. Akhirnya dia jalan lagi di keramaian, entah di pasar atau di mana gitu ya. Terus tiba-tiba dompetnya tuh ada yang ngambil anak-anak. Anak-anak berlarian gitu ngambil dompetnya dia. Terus dikejar. Nah, akhirnya dibantuin tuh sama salah satu orang yang lagi lewat di situ, perempuan. Namanya tuh Chen Mai. Namanya Chen Mai. Ini si cewek ini yang mau bantu. Cewek yang ngebantuin ini. Cewek yang ngebantuin ini. Terus akhirnya dapatlah kembalilah si dompet itu. Tapi belum kenalan. Udah akhirnya ketemu lagi sama polisi tadi. Kamu tuh butuh pengacara nih untuk menjelaskan kalau dia tuh bukan istrinya gitu yang ngaku istri. Akhirnya dia nyari pengacara, terus akhirnya dapatlah, singkat cerita pengacaranya itu sih yang nyelamatin tadi yang ngambil dompet itu loh. Si cewek ini tadi. Si Chen Mai itu. Ya, akhirnya dia cerita kalau istri saya tuh yang sebenarnya hilang gitu. Terus akhirnya dibantuin lah. Si Chen Mai ini ngajak untuk menyelidiki.
Oke. Si Heavey-nya ini nanya, kemana tujuan pertama kita kemana? Ke hotel kamu katanya gitu. Oke. Ya udah akhirnya ke hotelnya. Terus masuklah ke kamarnya, ke ruangannya. Nah jadi Limuzi ini orang yang introvert banget mas. Istrinya ini Dia ya, tuh, istrinya introvert. dia istrinya si Heavey. Yang asli ya? Istrinya si Heavey ini. Yang asli, introvert banget. Hobinya juga ngelukis. Itu passion dia banget gitu. Jadi kemana-mana dia tuh bawa alat lukisnya gitu. Terus bahkan temen juga dia cuma punya satu teman. Ada temennya Limuzi, sahabatnya, tapi tinggalnya di luar negeri. Tadinya sempat bareng, cuma kepisah karena si temennya ini berkarir sebagai sutradara teater gitu. Akhirnya dicek kamarnya, oh ini banyak yang aneh, kata si pengacaranya itu. Satu, alat lukisnya tuh nggak dibawa ketika dia pergi. Harusnya pergi kemana nih? Momen ke luar negeri nih, ke situ. Bukan, jadi si Limuzi ini, si istri aslinya dan si Heavey suaminya, itu kan dia tuh berlibur ke situ dan di malam hilangnya itu di malam dimana mereka tuh merayakan ulang tahun pernikahan yang pertama. Oke. Jadi harusnya di momen itu di pinggir pantai akan sangat indah kalau dibarengi dengan melukis sebenarnya gitu ya. Oke. Cuma nggak dibawa. Ya walaupun memang nggak ada tujuan melukis pun biasanya kata si pengacara itu ya biasanya dibawa nih alat lukisnya gitu. Nah terus akhirnya apalagi yang aneh? Yang aneh karyawan di hotelnya. Jadi terlalu apa ya? Janggal gitu, terlalu kaku gitu untuk menerima setiap perlakuan dari hotel itu ke Heavey. Terus kemudian si manajer hotelnya juga kok pakai kacamatanya yang murah gitu, padahal itu hotel yang sangat mewah gitu. Yang pakai kacamata yang puluhan ribu lah kalau si Heavey-nya. Si manajer ininya, manajer hotelnya. Okay. Makanya aneh kok aneh gitu. Oke. Kemudian ya udah akhirnya diselidiki ke tempat-tempat lain. Nah di dalam sebenarnya scene horornya tuh ketika si Heavey ini, si suaminya ini memimpikan istri aslinya gitu, selalu dengan gambaran yang mengerikan. Salah satunya tuh kayak ada dia tuh muncul kepalanya doang, bawahnya tuh kayak kurungan ayam kayak gitu-gitu. Sisi horornya tuh di scene kayak gitu. Terus akhirnya di suatu hari si pengacara ini ngajakin lagi. Saya punya teman katanya yang megang data-data istri kamu kayak gitu. Dia file-file aslinya tuh ada gitu. File-file yang kan file-file online sekarang kan udah berubah tuh ya. Iya. Nah, file-file aslinya ada. Akhirnya ketemu, ditunjukin di laptopnya. Loh, iya benar ini istri saya ini. Oh, maksudnya ternyata fotonya berbeda dengan istri yang ada di sana gitu ya. Iya, dengan yang mengaku istri itu ya beda. Yeah, okay. Ini istri aslinya ada file-filenya ada akhirnya. Nah terus, posisi mereka lagi ngobrol itu, dia di persewaan alat selam. Oke, emang mereka penyelam persewaan alat selam. Heavey ini instruktur selam, ketemu sama istrinya tuh ya, istrinya ini murid selamnya gitu. Oke. Nah akhirnya dapat filenya, terus tiba-tiba ada orang yang lewat. Oh, saya tahu nih perempuan ini. Kemarin nyewa alat selam, tapi belum bayar katanya gitu. Ini ngomong sama detektifnya juga itu, si Chen Mei itu. Iya, jadi kan yang penyedia informasi, ada Heavey juga di situ, ada si pengacara juga di situ. Pengacara ini ya memang selaku yang menyelidikinya. Okay. Lagi lewat, ngeliat di laptopnya ada foto si Limuzi ini. Oh itu mah saya kemarin lihat dia nyewa alat selam belum bayar. Ya udah. Terus kata si Heavey-nya, oh nggak mungkin katanya gitu. Akhirnya udahlah scene itu. Nah mereka pergi akhirnya bertiga tuh untuk
menelusuri data ini gitu ya. Terakhir ada di mana yang kayak gitu-gitulah. Nah akhirnya berangkat naik mobil dan di jalan ternyata dicegat sama laki-laki bersenjata Mas. Terus kemudian ditembakin lah itu di mobil. Kenapa tiba-tiba ditembakin? Nah itu dia yang anehnya. Akhirnya mereka turun, terus yang penyedia informasi juga turun. Ternyata yang diserang tuh yang penyedia informasi. Oke. Ditembak lah, kena lah, mati lah di situ. Oh ya? Yang si Hefe sama si Chen Mai ini berhasil kabur. Akhirnya mereka udah di tempat yang aman. Chen Mai-nya marah. Ini sebenarnya ada apa sih gitu? Apa yang kamu sembunyikan katanya? Nah, nggak kenapa sampai ditembakin juga gitu kan? Bingung malah. Kenapa sampai ditembakin juga, betul. Akhirnya ya dia cerita kalau si Hefe ini sebenarnya penjudi Mas. Oh si suaminya ini? Si suaminya ini penjudi. Oke. Nah, dia tuh punya banyak hutang sampai akhirnya ketemulah sama Limuzi ini. Istrinya. Limuzi ini istri asli ini orangnya kaya raya gitu. Dan akhirnya ya terbantulah hutang-hutang judinya tuh dibayarkan. Dan si Hefe ini si suaminya berjanji gak akan judi lagi. Tobatan nasuha. Tobatan nasuha. Terus kemudian beberapa dinamika lah akhirnya terjadi. Dan ternyata ya si Hefe ini masih bohong Mas. Masih bohong. Ternyata dia tuh masih judi gitu. Bahkan di pulau ini juga gitu. Iya. Terus si pengacaranya kan masih terus nyecar gitu. Ini sebenarnya apa sih? Sebenarnya gimana? Coba ceritainnya tuh yang lengkap gitu. Nah akhirnya ada suatu momen si Hefe pulang. Terus kemudian yang mengaku istrinya datang ke hotelnya gitu, bawa botol kosong. Dikira mau mukul si suaminya kan, atau si ininya mukul diri sendiri. Si yang mengaku istrinya. Plot twist banget. Nah terus alasannya kenapa? Agar si Hefe ini bisa masuk ke, bukan penjara Mas, bisa masuk ke rumah sakit jiwa. Oke. Rumah sakit jiwa karena memang dia punya histori medis kejiwaan karena frustasi itu ya, karena judinya itu. Dan si yang mengaku istri ini tahu gitu. Dan dia berniat memasukkan si Hefe ini ke rumah sakit jiwa agar hartanya bisa ke dia. Karena kan dia megang perusahaannya si istri aslinya. Oh berarti si istri yang ini juga jahat dong sebenarnya. Istri yang mana ya? Istri yang palsunya. Oh iya, ya kan dia pengen hartanya kan. Iya. Pengen hartanya. Akhirnya dibawalah, ini singkat-singkat, dibikin singkat aja ya ceritanya. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit jiwa itu. Ketika lagi gak sadar, udah dibotakin nih si Hefe-nya. Udah dibotakin, udah di ruang operasi. Terus ketika sadar, dokternya udah ada di situ semua. Terus, ayo setengah jam lagi kita operasi. Tar dulu operasi apa nih, si Hefe-nya kan bingung. Operasi apa ini? Udah semuanya harus clear setengah jam lagi. Biar biar higienis gitu semuanya. Jadi ruang operasi semua harus ditinggalin. Tapi si Hefe-nya tetap di situ. Nah di sini baru plot twist-nya mulai. Jadi ketika semua nggak ada di ruangan operasi itu, hampir setengah jam berlalu, akhirnya masuk tuh satu persatu. Si yang mengaku istri, terus kemudian si polisi yang ngebantuin dia, polisinya, sama si
ini apa namanya, yang penembak itu loh, yang penembak misterius. Nah itu datang masuk ke ruangan operasi, terus ya mereka tuh bilang ya kami berkomplot katanya gitu. Ngapain dia Dan jelasin saya sudah ngapain dia jelasin? saya nanti ini semua Mas, nanti Oke. nanti di belakang ada semua. Saya sudah tanda tangani nih operasi kamu. Jadi sebenarnya operasi memang untuk dibikin gila. Jadi ada bagian otak yang nantinya harus diambil atau gimana gitu ya. Wah tidak gitu. Si Heve-nya berontak. Terus yang mereka bertiga itu pergi keluar ruangan. Datanglah suster. Bawa alat-alat operasi juga, alat bedah gitu. Nah suster ini ternyata Chen Mei Mas, pengacaranya. Jadi suster juga. Suster nyamar. Terus dia bilang gini, kamu tahu nggak? Yang bisa menyelamatkan kita saat ini adalah istri kamu, istri asli kamu. Soalnya reputasi saya udah rusak gitu, gara-gara kamu. Udah jadi ada beberapa yang nggak diceritakan udah membuat banyak kekacauan lah di kota itu gitu dengan si pengacaranya ini. Dan kamu beberapa menit lagi nih mau mati katanya gitu. Jadi sok sekarang jelasin di mana istri kamu berada. Oke. Akhirnya dikasih tahu lah ada di suar apa gitu kayak di dermaga laut gitu. Terus akhirnya ya udah, akhirnya pergi si Chen Mai-nya, si itunya tetap berontak, Heve-nya akhirnya bisa ngelepasin sendiri Mas ikatan di tangannya tuh di rumah sakit itu, terus kabur. Pas keluar dari rumah sakit itu ternyata semuanya settingan. Waduh. Jadi rumah sakit itu nggak ada. Rumah sakit itu dibuatan. Ceritanya penuh dengan plot twist. buatan di sebuah lingkungan yang kosong gitu ya, dibuat ruangan-ruangan gitu. Terus kok gini sih katanya gitu. Terus akhirnya polisi datang ya ditangkap lah, di penjara karena si orang-orang tadi punya buktinya kalau dia tuh ternyata melakukan pembunuhan. Nah istrinya, yaitu karena udah dicek ya, istrinya memang meninggal di bawah suar yang tadi. Oh jadi akhirnya jenazahnya gitu. Ketahuan malah? Ketahuan. Nah akhirnya flashback lah nih. Ternyata di sebelum mereka merencanakan liburan, istrinya itu udah mengajukan cerai Mas. Udah mengajukan limuzinnya ini mengajukan pengadilan agama, suratnya udah dapat, disimpan di laci kamarnya. Pas limuzin lagi tidur, kelihatan lah sama si Heve. Wah, saya mau diceraiin nih gitu. Saya nggak harus dapat modal judi dari mana lagi. Akhirnya dia bersiasat lah. Besoknya dia bikin kayak dinner romantis gitu di rumahnya. Nunggu si limuzi pulang. Akhirnya limuzi pulang. Terus aku punya berita untuk kamu, kata si Heve. Aku juga punya, kata si limuzinya. Siapa dulu? Ya udah Heve aja dulu, kamu aja dulu, kata si istrinya. Ya udah akhirnya dia cerita gimana nih minggu depan hari ulang tahun pernikahan kita. Saya minta maaf kalau kemarin-kemarin masih melakukan judi gitu ya, masih nyusahin kamu. Saya janji hari ulang tahun pertama ini jadi momen yang lebih baik untuk saya nanti ke depannya, katanya gitu. Terus happy lah si istrinya ini. Oh, terus kamu mau nyampein kabar apa, kata si Heve-nya. Enggak deh, enggak jadi. Di kepala si Heve apa kan, mau ngasih surat cerai kan di pikirannya. Tapi enggak jadi tuh waktu itu. Nah ternyata kalau Mas ingat
tadi di awal saya bilang kalau si perempuan ini cuma punya satu teman. Jadi di momen itu setelah dinner itu si Limousine telepon temennya kalau dia tuh hamil, Mas. Oke. Hamil. Tapi si Heve-nya malah nggak tahu. Nah, sebenarnya di dinner itu dia mau ngasih tahu itu, Mas. Bukan mau ngasih tahu mau cerai, bukan. Mau ngasih tahu kalau saya tuh hamil. Cuma menurut dia akan lebih pas momennya ketika nanti di hari H ulang tahun pernikahannya dia. Gitu. Oke. Ya akhirnya di hari ulang tahun pernikahannya si Limuzi ini diajak menyelam. Karena Heve itu sebelumnya pernah buat janji kalau dia tuh bisa melihat bintang dari bawah lautan. Nah, bintangnya itu sebenarnya ikan-ikan yang berkumpul gitu, Mas. Ikan-ikan yang berkumpul membentuk formasi apa gitu, jadi indah gitu. Akhirnya dibawa menyelam. Nah, di bawah lautnya itu ada semacam kerangkeng. Kerangkeng ini biasanya dipakai memang buat menghindari dari predator laut lah. Gitu. Ya kayak akhirnya diajak kayak ini ya, kayak cage di bawah laut gitu ya. Iya betul. Buat ngasih makan betul. ikan hiu. Nah itu dia. Akhirnya diajak ke kerangkeng itu, masuk ke dalam, dikunci lah di situ istrinya. Terus Heve pergi. Heve pergi. Yang ironinya tuh si istrinya tuh tadinya memang mau nunjukin foto USG-nya tuh di situ, Mas. Jadi udah dipakein plastik gitu biar tahan air gitu. Terus si itunya pergi, Heve-nya pergi, nunjukin si Limuzinya nunjukin. Cuma karena memang udah radiusnya udah agak jauh, jadi apaan sih gitu. Jadi Heve-nya tetap pergi. Nah akhirnya meninggal di situ. Nah, karena si temannya ini udah dikasih tahu dan mereka tuh intens teman ini sih komunikasinya. Nah itu dia, cewek, Mas. Oke. Cewek. Di telepon intens nggak ada respon. Akhirnya dicarilah. Nah temannya siapa coba? Chen Mai, Mas. Malah nyamar ya. Penuh dengan. Jadi semua yang ada di film itu emang settingan dia. Settingannya jadi Chen Mai. Settingan Chen Mai karena Chen Mai sutradara kan. Oh jadi dia detektif pun bohongan tuh. Dulu bohongan. Jadi polisi, dokter, terus yang ini istri yang mengaku istrinya. Itu semua orang-orangnya si Chen Mai. Nah, makanya ketika saya nonton filmnya, kok ini filmnya kayak FTV ya. Terus suara tembakannya juga aneh gitu. Saya nonton sama Mas Solek begitu. Oh ternyata memang ya ini nih sekelas sutradara teater gitu. Sekelas sutradara teater gitu. Ya akhirnya ketika di penjara, Chen Mai datang yang ngejelasin semua kalau saya ini sahabatnya Limuzi dan kamu harus tahu hal terakhir yang mau dia sampaikan tuh sebenarnya bukan perceraian tapi anak kamu, katanya gitu. Ya udah, pecahlah tangis di situ. Selesai filmnya. Besek banget ya. Iya, dan iya bener, jadi di awal sampai ya di tengah lah, di babak kedua tuh ketika Chen Mai udah in frame gitu ya. Ini kan film saya sampai sama Mas Haris, kenapa jadi kayak FTV gini film. ternyata di akhir tuh dijelasin gitu. Ya ampun, nice. Keren sih, bisa. Jadi termasuk satu film yang super recommended gak buat Mas Ruli? Maksudnya mungkin ya box office ya. Paling banyak ditonton. Ini udah jelas kalau di negaranya kan udah jelas box office ya.
Ya buat warga Skoudi juga ini recommended sih. Dan ya hitungannya masuk ke popcorn movie lah. Jadi bisa ditonton sambil beraktivitas ringan gitu ya. Karena meskipun ini banyak ya bisa dibilang film misteri atau film detektif gitu ya. Tapi tidak serumit itu sebenarnya. Masih enak diikutinnya. Ngajak keluarga gitu enak nontonnya. Ya jadi kalau kita nonton film di Netflix tuh emang lucu sih mas. Maksudnya secara algoritmanya ya. Kalau kita nonton satu film Cina misalnya, habis itu kita di feed sama konten-konten dari sana juga. Lalu kalau teman-teman suka film horor gitu ya, nanti muncul tuh horor-horor aneh. Kalau di Netflix tuh gitu mas, muncul gitu. horor dari Cina, dari Thailand, dari Malaysia. Saya jarang explore sih, jarang explore saya. Sering nonton film Filipin juga ada. Jadi kalau teman-teman suka banget sama horor nih, cocok banget horor sama misteri. Nonton satu aja, nanti keluar lagi deh main. Iya. Karena itu ada tulisannya because you like this gitu ya muncul. Nah, itu tuh. Rekomendasi. Nah masih lanjut ke film yang tadi mas, beberapa artikel yang saya baca tuh ternyata memang film ini diadaptasi dari beberapa film lainnya juga di tahun-tahun sebelumnya yang bahkan bukan dari film China gitu, ada yang dari film Prancis, terus diadaptasi juga dari film seingat saya ya Rusia. Maksudnya ini film remake gitu dari sana? Bukan, jadi berarti bukan diadaptasi tapi terinspirasi berarti ya, terinspirasi. Nah salah satunya itu terinspirasi dari kejadian nyata mas, yang sama motifnya ingin mengambil alih harta dan gara-gara judi juga, dan dilakukan waktu itu pembunuhannya lagi berlibur di tepian tebing gitu, terus istrinya didorong, lagi hamil, sama lagi hamil juga. Itu kalau dicari banyak sih beritanya, teman-teman atau warga Skoudi semua. Mas Rudo udah lihat beritanya? Udah. Nanti kita tampilin di sini ya. Editor tolong ngedit sendiri, nyuruh sendiri. Biar keren ya. Ada banyak beritanya. Dan ya ironinya ternyata hal seperti itu kan mungkin banyak terjadi ya, bahkan apalagi kalau udah ngomongin judol gitu ya. Di film itu kan judol ya, konteksnya judol di film yang Lost in the Stars ini ya. Bahkan si Heavy bilang awalnya saya dari ya puluhan ribu dulu, terus kemudian kecanduan dan Zeus dia. Judi online sampai bahkan ke level kasino. Si Heavy ini. Nah di kasino kan udah ada beberapa orang rentenir yang siap gitu ya menerima pinjaman. Ya, akhirnya orang-orang itulah yang mengancam si Heavy ini. Gitu mas. Serem ya. Iya ini yang jadi ingat satu cerita, pernah dengerin ceritanya Mbak Faye gak sih mas? Yang mana? Judulnya Paranoid. Yang di sekolah bukan ya? Bukan. Waktu Mbak Faye kan kuliah di kesehatan masyarakat atau apa gitu ya. Dia ada tugas dari kampus, terus dia kebetulan harus interview salah satu anak kecil di sana. Pasien. Oh iya. Terus. Jadi ceritanya tuh Mbak Faye sendiri Mbak Faye ini yang cerita First Love ya. Jadi dia ada tugas kuliah terus harus interview, terus di depan anak-anak, di depan dokter dan lain-lain, anaknya ini bilang bapaknya jahat. Karena masukin dia ke rumah sakit jiwa dan lain sebagainya. Ternyata plot twistnya dia bisik-bisik di belakang tuh. Iya, yang kamu lihat bapak, ibu dan anak itu ternyata bukan adik saya, karena dia bilang ibunya dan adiknya udah dia bunuh. Wah. Adiknya dicelupin di kolam atau di mana? Sumpah serem banget. Asli sih itu. Paranoid judulnya. Iya ya, judulnya Paranoid. Buat teman-teman coba dengerin lagi deh. Ini cerita lama yang saya pikir pernah kita masukin di Do You See What I See, karena coba masukin unsur misteri dan crime stories juga.
Jadi bukan horor sih sebenarnya, cuman ya ada cerita yang kaitannya sama lunatik, orang gila. yang gangguan kejiwaan ternyata. Buatku sih lebih horor daripada The Meg ya. Iya benar. Kayak gini kan kayak wah gila nih, maksudnya bener banget nih orang bisa melakukan hal gini, terus biasa aja gitu. Itu sih yang bikin aku kayak. Kalau menurut Mister sendiri ngelihat film ini gimana? Apa yang dirasain? Iya. Ya kayaknya sesuatu yang berbau apa ya? Ya mungkin tadinya dia melakukan hal kecil yang buat dia kecil. Terus jadi ada satu, dia butuh kebohongan, butuh dibantu dan lain sebagainya sampai orang bisa melakukan hal-hal yang mengerikan sih. Itu yang buat aku ngeri banget ya. Orang bisa senekat itu gitu. Nah kalau produksiannya gimana Mas? Menurut Mister? Aku nggak expect nih ceritanya agak slow pace banget di depan. Ih, kenapa nih kok bisa banget nih? Istrinya hilang nih segala macam, kepikiran juga kan kalau wah gimana nih kalau terjadi, ternyata semua sudah bagian dari rencana. Dan kalau dengerin cerita yang lengkap dari Mas Ruli tadi kan plot twistnya banyak banget. Semuanya banyak banget. Semuanya serba plot twist. Bener. Dan masih banyak yang mengejutkan lah. Dan nanti tonton aja sendiri ya. Cuma kalau dari saya memang ya well produced ya. Cuma memang di tengah tuh kayak ada ini dragging gitu ya. Ngelihat kayaknya memang sengaja dibuat begitu sama sutradaranya. Kalau ini mah kan sutradara teater ya. Jadi filmnya jadi tiba-tiba yang kok jadi clingy gitu ya. Terus kemudian ada beberapa sound effect yang kurang pas. Harusnya nggak begitu. Ternyata emang sengaja gitu. Mungkin ini beberapa yang nonton juga film apaan sih di tengah gitu ya. Tapi ternyata pas di endingnya ternyata begini, oke lah masuk akal gitu. Nah di luar itu sound desainnya juga oke gitu. Ya cocok lah dengan tema segmen kita ya. China modern. Sound desainnya tuh suspense, horor tapi modern gitu. Agak-agak ya kayak main synthesizer gitu ya. terus creepy-nya dapet. Ya semuanya oke lah. Dan kalau kita bilang kok actingnya ini kurang ya, yang kita nggak bisa bilang begitu akhirnya karena memang didesain seperti itu kan. Kalau misalkan memang sutradaranya mau ngeles ya memang didesain seperti itu. Tapi Mas Ruli pernah nonton film dari Cina lainnya nggak sih? Ada Mas, itu yang vampir yang ditempelin kertas itu. Tapi itu budaya yang sebenarnya kalau ngelihat di beberapa agama ya yang ada di entah di Thailand, entah Jepang juga ada kan kayak gitu ya. Sama ya pasti di Cina sana entah agama mereka itu menggunakan simbol-simbol seperti itu sih. Cuman berkaitan dengan vampir, kenapa munculnya malah vampir dengan jalannya gitu kan? Emang komedi ya, emang didesain untuk jadi komedi ya. Padahal kan sebenarnya kan tuh horor ya, kayak vampir atau jenazah yang bisa ditarik sana sini gitu. Mungkin kalau di kita ada di Toraja ya Mas ya. Oh iya benar. Kan kayak menggunakan beberapa ritual yang pemakaman, tapi jenazahnya itu ditunggu sampai lama banget ya udah mungkin ratusan tahun. Tapi bisa jalan lagi. Mungkin kalau teman-teman warga desa Sukabumi pernah baca dokumenter atau nonton, itu jenazahnya bisa jalan ya Mas ya gitu ya. Iya beberapa. Dan dulu juga sempat mau diceritain sama salah satu kontributor kita, cuma karena menyangkut adat ya, takutnya ada kesalahpahaman, jadi ya tidak jadi diceritakan. Gitu. Tapi yang namanya budaya tetap unik sih menurut saya. Menurutku kayak ada cerita. Kalau teman-teman ada yang memang tahu kejadiannya vampir atau
kertas itu buat apa? Boleh di kolom komen ikutan. Iya bener. Sebenarnya ini kertas apa itu sih? kertas apa ya? Mungkin kertas mantra atau apa sih istilahnya? Kan mereka tulisin mantra ya. Iya. Cuman fungsinya apa? Terus kemudian ngapain gitu ya? Dipakai apa? Apa memang di sana juga termasuk hal-hal yang wajar ketika ritual jenazah dan jalannya begitu. Dan kalau ngomongin mantra-mantra itu jadi ingat film Cina juga yang judulnya Incantation, Mas. Oh iya, itu one of the best sih karena menurut gue ya. One of the best. Horor beneran kalau itu. Horor beneran. Harus di Netflix ada ya Incantation ya. Nggak tahu deh, ada nggak ya di Masih Netflix? Coba ya? dicari. Jadi waktu itu sempat jadi salah satu film yang ditunggu-tunggu juga tuh, karena sempat jadi international sensation juga. Incantation. Dan itu kayak ini ya, kayak kameranya kayak mockumentary nggak sih? Kayak intens banget gitu. Oh iya, guys. Tegangnya. Serius ada juga nih di Netflix, masih ada nih Incantation. Ada. Wah. Jadi selain nonton film tadi ya, Lost in the Stars, boleh deh kita nanti mungkin kita bahas juga nih film Incantation ini. Nah terus kemudian kalau ngomongin mantra-mantra juga kayak gitu, kalau di Indonesianya apa ya? Apa tuh? Ya maksudnya apa? Apakah kan itu kan ditulis kemudian ditempelin. Di Indonesia ada nggak kayak gitu ya? Ada Mas. Pernah dengar Bon. Bukan Mas, sebenarnya tapi dipakai bukan buat jenazah ya. Pernah dengar cerita tentang tali pocong perawan. Oke. Ya ini ada salah satu cerita dari warga desa. Tapi ini memang nggak pernah rilis ceritanya karena terkait sama pribadinya dan sama suku tertentu. Yang bisa disebutin lah ya. Tapi ceritanya itu dia ini ceritanya keluarganya sudah hijrah gitu ya, sudah hijrah ke Islam terus. Tapi keluarga besarnya masih adalah ritual-ritual kayak gitu. Ritual-ritual apa istilahnya ya? Spiritual lah ya. Nah, untuk keluarganya ini bapaknya, jadi ceritanya bapak ibunya memang pindah aja gitu, pindah kota gitu ya. Oke. Nah, tapi si anak ini karena pengen hijrah beneran gitu, karena kalau masih di sana itu mungkin keluarga besarnya masih sering melakukan ritual-ritual tertentu yang kalau kata si anak yang cerita ini memang mereka pengen ya udahlah, bukan arti memutuskan tali silaturahmi keluarga tapi menghindari aja gitu. Makanya mereka mau pindah kota. Tapi ketika mau pindah kota itu si anaknya ini kebetulan perempuan. Dia tuh setiap kali mau ikut pindah bapaknya sama ibunya selalu sakit yang benar-benar nggak bisa meninggalkan kota itu gitu. Benar-benar kayak stuck lah di situ. Mau berangkat sakit. Jadi akhirnya si kakeknya ini bilang kayaknya ini bukan sakit deh, dibilang gitu. Ini sakit yang dibuat-buat, yang dikerjain orang gitu. Cerita gitu. Sampai akhirnya malah si kakeknya bilang, udah kamu ke rumah pacar kamu sana. Ngapain? Malah ke rumah pacar, malah disuruh sebenarnya kan kayak. Ngapain nih disuruh ke rumah pacarnya? Ya udah pokoknya kamu ke sana. Ya udah akhirnya ke sana, tapi dititipin pesan. Nanti ketika main ke rumah pacarnya, cari barang ini gitu. Untuk menemukan satu gulungan kertas dan yang diikat sama sebuah tali putih ini gitu. Terus dia nanya kan, buat apa ini? Ya ini kayaknya ada ritual yang dilakukan oleh pacarnya. Namanya, ini juga aku baru tahu Mas, namanya tali pocong perawan. Tak kira tali pocong perawan itu memang namanya. Iya. Tapi kira tali pocong perawan kan film ya. Iya emang film kan gitu ya. Sesuatu maksudnya memang yang meninggalnya ini perawan gitu. Katanya. Jadi harus diambil dari tali pocongnya seorang jenazah perawan gitu.
ritual yang dilakukan oleh pacarnya, karena ini bentuknya kayak pelet gitu loh Mas. Oke. Si tali ini diikatkan di dalam sebuah kertas yang ditulis dengan ayat-ayat mantra Arab, mantra gitulah ya, katanya gitu. Jadi si misinya si perempuan ini disuruh kakeknya buat ke rumah pacarnya itu adalah untuk yang ngambil ini dan dimusnahkan gitu lah. Benar tuh, terus bilang iya. Begitu sampai rumah pacarnya dia minta izin ke kamarnya sendiri, maksudnya dia sendiri ya, mau ngapain ya, izin ngapain lah segala macam, terus dibongkar lah semuanya tuh kamarnya. Ternyata dia menemukan itu di bawah kasurnya si laki-laki itu. Gak dapat, atas perintah kakeknya itu emang harus dimusnahkan, dibakar lah gitu ya. Udah habis itu udah gitu doang. Oke. Akhirnya dia bisa lepas dari jerat pelet istilahnya itu ya. Ya agak beda sama yang di Cina ya, cuman untuk tapi maksudnya itu sama-sama ya alat yang dipakai untuk ilmu hitam ya. Dan katanya kata kayaknya itu sebenarnya dipakai dengan cara itu. Yang satu ada mantranya itu diikat, ditaruh di sebuah tempat, yang satu lagi jadi itu sepasang Mas, katanya Mas. Oke. Sepasang si talinya itu yang satu lagi diikat di, mohon maaf ya, di kemaluan laki-lakinya ketika pertama kali ketemu, jadi kayak ditepok lah gitu si perempuan yang mau dipelet ini. Ternyata ada kayak gitu ya. Ternyata ada ya. Iya, katanya. Nah ini juga kalau nyambungin ke film yang tadi, ini ada cerita juga yang mirip-mirip sama cerita yang Lost in the Star itu ya. Dan cuma memang judinya tuh belum di level online atau kasino gitu, masih judi-judi kampung. Yang mana si penjudi ini menumbalkan istrinya. Jadi karena daripada ya kehidupannya sering cekcok, terus kemudian belum dikaruniai anak, akhirnya untuk melunasi hutang-hutang dari judinya, akhirnya ditumbalin lah untuk pesugihan. Nah, yang jadi geger masyarakat di sananya itu setelah akhirnya si istri ini meninggal, terus si suaminya merasa diteror gitu ya. Jadi awalnya tuh ke mimpi-mimpi dulu, terus di keesokan harinya baru tuh ngewujud jadi suara gitu. Jadi ketika si suaminya masih sadar di malam hari tuh ada sering suara ngedengar ketokan gitu. Dan ketokannya tuh bukan di pintu Mas. Jadi di bawah, kalau dulu tuh kan ada dipan kayu, apa namanya, ranjang kayu ya. Iya. Nah ngetoknya tuh di bawah ranjangnya gitu. Tok 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 tok. Terus ngelihat ke bawah nggak ada. Tok tok tok. Aku pernah lagi gitu. Oh masa sih? Nggak ditendang dari bawah ke tempat tidur. Waduh, buset. Waktu di rumah Eyang. Terus. Serem banget. Terus. Nah, hari-hari pertama tuh ya gitu, cuma ketokan doang. Terus hari-hari berikutnya baru mulai suara si istrinya, ya karena dia kenal banget ya istrinya suaranya gimana. Nongol lah gitu. Jadi selain ketokan, suara ini pakai bahasa Jawa ya, kurang lebih kalimatnya tuh begini, kok tega gitu, kok tega Mas, katanya gitu. Si istrinya tuh ngomongnya gitu sambil ngetok-ngetok. Ya endingnya sih si laki-lakinya depresi ya, akhirnya kena gangguan kejiwaan beneran. Nah yang bikin gegernya tuh tetangga-tetangganya juga ikut ngerasain teror itu. Diketok lah segala macam. Nggak tahu maksudnya apa ya, cuma apakah mungkin pengen ngasih tahu ke tetangganya kalau dia tuh ditumbalin sama suaminya atau kayak gimana. Ya kurang tahu sih, cuma kejadiannya kurang lebih begitu. Belum tayang sih ini.
Ya udah diceritain di sini. Nggak apa-apa. Ntar kita ceritain lagi ya. Ini serem banget ya. Maksudnya ini kan kalau kemarin kita di portal juga ya, Podcast Horror Festival kita banyak ngomongin tumbal ya. Dan tumbal itu pesugihan terutama ya. Jadi untuk pesugihan itu kan memang ada, untuk mendapatkan sesuatu biasanya mereka melakukan trade off atau tukar tambah. Sebenarnya nggak tukar tambah ya, nuker rugi gitu ya. Iya. Entah dengan nyawa, entah dengan sesuatu yang dia korbankan. Tapi ini ya, film ini juga sebenarnya sama ya, menumbalkan istrinya untuk dapetin kekayaan meskipun bukan dengan hal-hal goib. Iya, jadi ya setannya ya ada di dalam diri si Hefei-nya itu ya. Yang bisa memanipulasi, ternyata malah dia yang dimanipulasi. Malah dia plot twist, saudara-saudara. Mau bikin skenario malah dibalik. Jadi gitu ya teman-teman ya, warga Desa Sukawati, sekali lagi film ini sih menarik buat ditonton gitu ya, dan kita memilih menjadi episode pertama supaya teman-teman juga ikutan nonton, dan mudah-mudahan kalau ada film yang pernah kalian tonton, film Cina terutama ya, karena kita kan lagi ngebahas ini segmen namanya China Modern Mystery Horror Story Series gitu ya. Jadi cerita-cerita horor dari negeri tirai bambu dari Cina sana yang barangkali secara budaya sih nggak jauh beda sama kebanyakan negara-negara di Asia ya. Iya. Nanti kita akan bongkar juga negara lain, tapi kita selesaiin dulu nih. Kayaknya harusnya banyak sih ritual-ritual, entah dari sananya atau memang ada warga keturunan yang ada di sini, tentu saja kan banyak ritual-ritual yang secara wawasan cultural akan berbeda sekali. Jadi kita akan senang banget nih kalau teman-teman ikutan mengirimkan cerita dari pengalaman teman-teman gitu ya. Yes. Atau sekalian nih pengen tahu juga rekomendasi film Cina horor yang bagus, bisa di komen ya. Bukan yang vampir itu ya. Yang beneran horor gitu loh. Yang beneran horor. Ya gitu aja mungkin di episode pertama di segmen ini. Mudah-mudahan teman-teman ya nggak bosen untuk menunggu segmen ini selanjutnya. Dan saya Mr. Popo dan Mas Ruli pamit dulu ya di episode kali ini. Ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye.